Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fauzia dari 12 2. Saya kali ini akan mempresentasikan fungsi firewall pada jaringan komputer dan jaringan VoIP. Isi presentasi kali ini: 1. Pengertian, fungsi, manfaat, prinsip, dan cara kerja teknologi firewall pada jaringan komputer. 2. Pengertian, tipe dasar, jenis-jenis IDS. 3. Konsep, fungsi, dan metode firewall pada jaringan VoIP. Pengertian firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Fungsi firewall pada jaringan komputer. Firewall berfungsi sebagai barrier keamanan pada jaringan komputer. Ini dapat memantau, mengontrol, dan memfilter lalu lintas data untuk melindungi sistem dari ancaman seperti malware, serangan hacker, atau akses tidak sah. Firewall dapat bekerja pada tingkat jaringan atau perangkat lunak, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang diizinkan dapat melewati dan mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat dari firewall: 1. Komputer menjadi lebih aman. 2. Wide safe, bersih dan ancaman bahaya. 3. Menghindari kerugian akibat pencurian data. 4. Mencegah akses konten berbahaya. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Cara kerja firewall adalah dengan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Cara kerja firewall pada jaringan komputer adalah dengan memeriksa setiap paket data yang lewat, dan berdasarkan aturan yang telah diterapkan, firewall akan memutuskan apakah paket tersebut boleh lewat atau tidak. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. 1. Dual home host. Dual home host adalah arsitektur yang memiliki dua atau lebih interface jaringan. 2. Screened host. Dalam screened host, router memiliki peran untuk mengarahkan lalu lintas jaringan, sedangkan firewall yang berada di antara jaringan internal dan router memiliki peran untuk memeriksa paket data yang masuk dan keluar dari jaringan. Screened subnet adalah jenis arsitektur firewall yang merupakan bentuk pengembangan dari screened host. Di screened subnet, firewall berada di antara dua subnet atau jaringan yang berbeda. Firewall di sini memiliki fungsi sebagai pertahanan utama antara jaringan internal dan eksternal, serta mengatur lalu lintas data yang melewati subnet. Jenis terakhir adalah packet filters routers. Packet filters ini pada dasarnya adalah arsitektur yang menggunakan router yang didukung oleh filter firewall. Router ini dapat melakukan pemfilteran terhadap paket data yang keluar masuk jaringan sesuai dengan kebijakan yang pengguna atau pemilik tentukan. Adapun proses filtrasi data melalui router ini didasarkan pada sejumlah informasi seperti alamat subnet, alamat tujuan, serta protokol keamanan yang digunakan. Teknologi firewall pada jaringan komputer. Filtering paket. Menilai paket data berdasarkan aturan-aturan tertentu untuk menentukan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak. 2. Stateful interpretation. Memantau status koneksi dan melibatkan pemahaman terhadap konteks lalu lintas jaringan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. 3. Protocol service. Melibatkan perantaran antara penggunaan sumber daya internet, memungkinkan kontrol lebih besar terhadap lalu lintas yang menyediakan tingkat anonimitas. 4. Logging dan auditing. Merekam aktivitas lalu lintas untuk menganalisis potensi ancaman dan memungkinkan pemantauan terus-menerus. 5. Virtual Private Network atau disebut juga VPN support. Menyediakan kemampuan untuk mendukung koneksi yang aman antara lokasi-lokasi yang berbeda melalui internet. 6. Intrusion Prevention System atau disingkat juga IPS. Melibatkan deteksi dan pencegahan serangan dengan mengidentifikasi perilaku mencurigakan atau tanda-tanda serangan. 7. User
memastikan bahwa hanya penggunaan yang sah yang dapat mengakses sumber daya tertentu dengan menggunakan metode autentikasi seperti user atau password. Pengertian IDS. IDS adalah aplikasi perangkat lunak yang memonitor jaringan atau sistem untuk kegiatan yang berbahaya atau kegiatan intruder. Setiap kegiatan yang terdeteksi atau pelanggaran atas rule dilaporkan baik untuk administrator atau dikumpulkan secara terpusat menggunakan manajemen informasi keamanan atau security informasi dan event management. Sebuah sistem SIEM untuk menggabungkan output dari berbagai sumber dan menggunakan teknik alarm untuk melakukan penyaringan untuk membedakan aktivitas berbahaya atau false alarm. Tipe IDX ada dua. 1. IDX berbaris tanda signature based IDS menganalisis lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk pola tanda-tanda yang sesuai dengan serangan yang diketahui. Mirip dengan deteksi virus pada perangkat lunak antivirus. 2. IDS berbasis anomali basis IDS mengidentifikasi serangan dengan membandingkan aktivitas saat ini dengan profil normal. Jika terdeteksi perilaku yang tidak biasa atau anomali, sistem dapat mengidentifikasinya sebagai potensi serangan. Jenis-jenis IDS. 1. Network Intrusion Detection System merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. 2. Host Intrusion Detection System adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja. 3. Protocol Based Intrusion Detection System merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. 4. Application Protocol Based Intrusion Detection System adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. 5. Hyperthread Intervention Detection System digunakan untuk mendeteksi berbagai instruksi secara menyeluruh. Konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP adalah jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet aplikasi memiliki struktur yang cukup rumit dibandingkan dengan jaringan komputer. Fungsi firewall pada jaringan VoIP: mengidentifikasi ancaman yang berlaku, mengidentifikasi serangan dan memindahkan peluang untuk serangan, meminimalkan dampak dari serangan jika terjadi, pengolahan dan mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu. Metode firewall pada jaringan VoIP. Filter berbasis port mengizinkan atau memblokir lalu lintas VoIP berdasarkan pengaturan port. Stateful Packet Interpretation menerapkan stateful interpretation untuk memahami status koneksi dan memungkinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan konteks koneksi yang sudah ada. 3. Application Layer Gateways mengaktifkan ALGS yang mengoptimalkan untuk VoIP. 4. Deep Packet Interpretation menggunakan DPI untuk menganalisis isi paket data secara mendalam. 5. Query Service mengkonfigurasi cache pada firewall untuk memberikan prioritas yang tepat pada lalu lintas VoIP. 6. Access Control Lines menerapkan ACLS untuk mengontrol akses ke layanan VoIP berdasarkan alamat IP atau jangkauan IP. 7. Expression Interpretation melakukan inspeksi lalu lintas terdeteksi untuk memastikan bahwa lalu lintas VoIP yang dienkripsi tetap aman dan terbatas dari ancaman keamanan. 8. NAT Traversal menangani masalah konflik alamat IP dengan mendukung NAT Traversal.
9. Logging dan monitoring. Mengaktifkan logging dan monitoring untuk mencatat aktivitas lalu lintas VoIP dan mendeteksi potensi masalah keamanan atau kinerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.